Halo Halo Tribuners, Tribuners. ketemu lagi dengan kami di Ngobrol Persib Bandung. Saya Tarsisius Sutomanayo. Saya Taufik. Ya, kita akan ngobrol soal kompetisi, soal Persib, dan soal pemain Persib. Kita mulai dari soal kompetisi. Nah, PSSI sudah memastikan kompetisi akan berjalan 1 Oktober dan sudah ada sinyal positif dari Satgas. Tetapi beberapa tim, ada 5, termasuk Persebaya yang mengatakan tidak ingin melanjutkan kompetisi ini. Ada alasannya, pertama kalau Persebaya soal subsidi 800 juta itu katanya masih wacana. Kemudian mereka mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada pemain ofisial atau pelatih yang terkena COVID karena kompetisi ini. Nah, itu pertanyaan yang katanya belum terjawab PSSI. Nanti apa pengaruhnya ke kompetisi juga ke peta persaingan di liga nanti? Ya, saya kira kalau misalnya ada 5 klub yang tidak mau melanjutkan liga, itu jadi masalah besar buat PSSI dan PT LIB. Sekarang ya berarti masalahnya mereka harus, PSSI sama PT LIB itu harus bisa meyakinkan 5 klub ini. Memang ada beberapa klub, ada 5 klub yang ini, tapi yang paling santer itu Persibaya dan Barito. Persibaya karena Surabaya itu terbesar Surabaya itu kan kemarin sempat zona merah, angka positif COVID-nya tinggi segala macam, dan sampai sekarang juga mungkin pemerintah daerahnya masih mencoba menurunkan itu. Sementara Barito, asisten pelatihnya pernah kena COVID. Ya, jadi masih trauma mungkin. Ya, masih trauma. Jadi itu jadi PR besar buat PSSI dan PT LIB meyakinkan klub-klub agar mereka mau melanjutkan kompetisi. Yang soal subsidi memang ini masih jadi perdebatan juga ya, jadi masalah juga. Katanya akan diberi 800 juta, tapi sampai sekarang belum ada. Terus dari PT LIB-nya mengatakan berdalih bahwa udah sabar dulu gitu. Soalnya kan kondisi sekarang lagi gini, lagi ekonomi juga lagi nggak bagus gitu. Jadi ya itu jadi suatu pekerjaan rumah lah buat PSSI sama PT LIB untuk bisa meyakinkan klub-klub. Terus juga kan Persipura terakhir mereka sampai sekarang juga belum mengatakan, meskipun sudah memilih kandang ya di klub Jakarta, tapi mereka masih 50-50. Mereka juga mempertanyakan detail nanti seperti apa sih protokol kesehatan buat saat kompetisi gitu. Jangan sampai ketika ada yang kena malah nanti jadi pembarunya atau gimana gitu. Ini kan kemungkinannya ada 2 kemungkinan. Bisa saja klub-klub ini setuju, tapi kapan batas terakhir yang kira-kira pas lah untuk ini? Ya kalau menurut pengalaman ya, misalnya ini kayaknya waktu 1,5 bulan sebelum kompetisi itu harus sudah ada kepastian. Soalnya kan tim-tim juga harus mempersiapkan diri. Ya Persib juga kan sampai sekarang belum, tapi pemain udah sebagian besar kumpul di Bandung, jadi mereka tinggal kapan nih mau latihan gitu. Oke, kemungkinan terburuk dari 5 ini kita berdoa supaya tetap berjalan, 5-nya mau bergabung, kemudian liga ini berjalan. Kalau kemungkinan terburuk 1 atau 2 di antara 5 ini ternyata memang benar-benar nggak mau, ini kan bisa mengubah jumlah tim misalnya, dan itu otomatis mengubah jadwal, kemudian juga mengubah peta persaingan. Andaikan Persebaya kan salah satu yang terkuat di Indonesia juga. Kemudian tanpa mengesampingkan yang lain, Persipura juga meskipun beberapa tahun ini mereka tidak terlalu bagus, tetapi setiap musim pasti diperhitungkan sebagai salah satu calon juara lah. Nah, kira-kira gimana nih mengubah peta persaingannya ini? Ya, kalau misalnya 5 itu nggak mau melanjutkan kompetisi, sebenarnya bisa aja kompetisi dilanjutkan tanpa 5 mereka itu. Soalnya kan PSSI sama PT LIB sudah memastikan bahwa tidak ada degradasi musim ini. Kalau tidak ada degradasi berarti yang kelima itu taruhlah dikasih sanksi, nggak usah degradasi, terus yang 13 timnya jalan gitu. Sebenarnya bisa aja seperti itu, cuman mungkin kurang greget ya kalau misalnya ada 5 tim yang tiba-tiba mundur gitu. Terus apalagi ada tim-tim yang kata Om Tarsis tadi disebutin, yang Persibaya, Persipura yang mereka DNA juaranya kuat juga gitu ya. Apalagi Persipura gitu ya. Jadi kalau bisa sih ya semua ikut gitu kalau bisa. Cuman ya masalahnya mungkin ada beberapa hal yang klub belum puas gitu dengan jawaban PSSI, dengan jawaban PT LIB mengenai kelanjutan.
Ya kita harapkan dalam waktu dekat semuanya terjawab. Nah, Ya. oke, kita lompat sedikit nih dari PSSI, dari kompetisi ke Persib. Persib sendiri sebenarnya belum semuanya sepakat juga gitu. Iya, Apakah akan main karena terutama ini soal kontrak dari yang mereka dalam 3 bulan pertama itu kan sejak di stop kompetisinya dapat 25%. Nah, kemudian dinaikkan 25%. Tapi itu berdasarkan peraturannya PSSI juga. Nah, pemain pelatih yang diwakili oleh Robert Abad mengatakan kalau bisa sih diurus sama negosiasi klub sama pemain aja lah. PSSI nggak ikut campur soal gaji pemain. Itu kira-kira gimana ini? Ya kalau mau adil memang PSSI ngasih peraturan sama. Cuman Ya. mungkin bisa dilihat juga dengan kondisi masing-masing klub gitu ya. Jadi ada semacam dispensasi lah untuk klub-klub yang memang kalau memang dilihat dia mampu Ya. bisa negosiasi sendiri antara klub sama pemain dan pelatih. Cuma mungkin ada dikasih ambang batas aja, misalnya kayak kalau dulu waktu zaman Matthew Player kan ada salary cap gitu ya. Jadi Iya betul ya. Di zaman sekarang, di kondisi sekarang juga bisa jadi hal seperti itu diberlakukan. Berarti bukan soal persentase tapi soal langsung angka rupiahnya. Ada salary cap misalnya paling rendah segini, paling gede segini. Jadi klub bisa negonya bisa enak juga gitu sama pemain. Biar ke pemain enak gitu, ke PSSI juga si klub nggak menyalahi aturan gitu. Iya, tapi memang ada apa ya? Ada apa namanya? Dualisme juga sih soal ini. Di satu sisi memang klub juga kekurangan dana karena sponsor udah berkurang. Kemudian juga nanti karena pertandingan tanpa penonton berarti kan uang pemasukan dari tiket dan segala macam itu kan sangat berkurang. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang, Persib sanggup nggak sebenarnya sih untuk menerima tuntutan pemain supaya dibayar sesuai hasil negosiasi aja? Saya kira sih bisa sanggup Ya. Oke. Lihat mungkin kontrak dengan sponsor. Ya. Lihatlah banyak kan ini sponsor udah kayak baju balap gitu kan di jersey-nya terus. Mereka juga punya lini usaha yang lain. Saya kira itu bisa dimanfaatkan. Cuman mungkin tinggal kesepahaman dengan pemain lah supaya pemain juga nutupnya nggak terlalu tinggi gitu ini. Lihat kondisi juga. Lihat kondisi juga pemain juga harus lihat kondisi juga. Kayaknya segini masih bisa dipenuhi lah oleh klub gitu. Oke. Nah ini kan kalau dihitung-hitung sebenarnya Oktober itu sudah akhir kompetisi. Kalau dihitung normal ya. Kalau dihitung normal. Berarti ada beberapa yang mungkin seharusnya bukan seharusnya, tetapi ada kemungkinan beberapa pemain, terutama pemain-pemain yang mungkin sudah katakanlah misalnya Fabio Beltrame, kemudian Supardi, Bang Made, ya itu kan pemain-pemain yang sudah di atas umur 35. Tapi kita kalau melihat di awal memang mereka masih punya kekuatan untuk bersaing di kompetisi Liga teratas. Tapi kan kita tidak tahu setelah 6 bulan jeda, kemudian usia kan tetap terus bertambah nih. Nah, sanggupkah mereka ini untuk masih bersaing di kompetisi ini nantinya? Bisa jadi sanggup. Tergantung nanti si pelatih fisik mempersiapkan diri para pemain seperti apa. Karena ya mereka secara skill masih tetap oke ya. Tinggal ngolah fisik mungkin ada beberapa pemain yang memang tidak bisa dipaksakan bermain 90 menit, tapi saya lihat seperti Supardi, Bang Made itu masih bisa bermain konstan 90 menit. Oke, tapi saya agak soal Fabio Beltrame nih. Ya, sejak di kontrak kalau sampai Oktober dia sudah hampir 2 musim ya kalau nggak salah ya. Hampir masuk musim ketiga kan. Nah, selama di Persib dia cuma 1 kali main itu pun 1 menit lawan Arema. Nah, apakah ada kemungkinan kalau misalnya pertanyaan pertamanya dulu, apakah ada kemungkinan transfer pemain seperti di awal musim atau pas jeda? Kemudian kalau itu ada, apakah Fabio Beltrame masuk dalam pemain yang kemudian daftar ulang lagi atau gimana? Oh ya. Untuk transfer pemain memang sampai saat ini belum ada, cuman untuk opsi peminjaman itu udah beberapa klub melakukannya ya. Yang paling gencar sih PSMS di Liga 2 yang Ferdinand Sinaga, Paulo Sitanggang udah mulai masuk ke mereka. Ya di Liga 1 juga sepertinya itu bisa dilakukan
peminjaman, cuman untuk transfer permanen itu masih belum ada aturannya ya? belum ada aturannya. Cuman kalau misalnya ngelihat kayak gini karena kayak apa sih istilahnya kita ulang lagi dari awal gitu meskipun nanti pertandingan dilanjutkan pekan keempat gitu ya. Iya. Kalau di Liga Eropa kan itu masih ada bursa transfer masih jalan gitu kan kalau misalnya udah masuk masih di pekan keempat tuh bursa transfer biasanya masih jalan ya betul. Jadi mungkin nanti ada keputusan dari PSSI misalnya untuk bisa jadi bursa transfer dibuka lagi gitu untuk. Kalau bursa transfer dibuka lagi apa? Persib perlu tambah pemain nggak sih sebenarnya sekarang dengan kondisi sekarang atau perlu mengurangi pemain? Kalau mau irit sih kurangi pemain sih. Kurangi pemain ya? Udah terlalu numpuk. Untuk mengurangi dana atau gimana nih maksudnya? Bisa jadi Pengeluaran ya? Untuk mengurangi pengeluaran dan juga dapat pemasukan kalau misalnya. Tapi siapa yang akan menampung mereka itu? Ya kalau misalnya bisa tim Liga 1 ya tim Liga 1, kalau misalnya nggak ada ya bisa ke Liga 2 Liga 2 ya. Oke. Oke, itu berarti kan mengubah komposisi nantinya kan? Iya. Tim bakunya Robert Alba di awal musim 3 pertandingan pertama itu berarti totali diubah nanti jadinya atau hanya sebagian kecil? Enggak, sebagian kecil aja. Jadi kalau yang starting 11 yang 3 pertandingan awal saya kira itu nggak akan terlalu diotak-atik oleh Robert Albert juga. Kalau misalnya mereka masih ada yang ngelirik juga Persib pasti mempertahankan mereka. Pasti mempertahankan mereka ya. Nah kemudian kalau menurut saya kondisi sekarang kan pemain sebagian besar latihan di rumah. Ya. Hanya ada 2 yang menurut saya siap karena mereka gabung di timnas, Beckham sama Febri. Tapi benarkah seperti itu atau gimana? Ya kita nggak tahu juga kondisi seberapa intensitas latihan mandiri itu seperti apa sih? Apakah hanya untuk menjaga kondisi aja supaya nggak drop atau menjaga level di 50 atau 60%, jadi ketika gabung latihan tinggal nambah sedikit biar jadi 100% gitu. Iya. Kita nggak, jadi masih belum bisa diraba juga gitu seberapa besar pengaruh latihan mandiri ini di mereka, di kalangan para pemain. Tapi kalau disebut Febri sama Beckham yang paling siap di antara mereka, ya tidak juga? Bisa juga? Iya, bisa jadi. Karena memang ya mereka ditempatnya di 2 tempat gitu, maksudnya. Iya. Kemarin Beckham meskipun latihan mandiri kan, dia masih tetap timnas. Iya. Latihan mandiri timnas, jadi ada dua istilahnya ada 2. Dia harus menjalani dua jadwal latihan. Gitu. Ya. Nah Febri sekarang ketika yang lain masih latihan mandiri, Febri sekarang udah di Jakarta. Udah Jakarta latihan sama timnas ya. Oke. Kemudian ini soal ini sih di awal kompetisi kan Persib kayaknya sih mau juara ini musim ini juara karena sabu bersih. Tetapi perubahan besar bisa terjadi dalam 6 bulan. Ya selain pengaruh mungkin dari tim, lalu pengaruh yang tadi mungkin karena ada tim yang tidak seleksi. ya. Kenapa Persib nggak nyari pemain yang udah langsung udah istilahnya punya nama langsung jadi lah gitu ya. Nah, 2 pemain ini kan harus seleksi dulu. Terus ketika oke dikontrak. Ketika main di apa sih istilahnya? Ketika beberapa kali uji coba juga mereka nggak begitu lawan
Persikabo di sini Iya. skornya imbang. Terus ketika lawan Malaka United segala macam mereka belum bisa menyatu, tapi Iya. tiba-tiba ketika liga berjalan, oh kayak gini, jadi ternyata mereka bisa dengan sendirinya bisa menemukan ritme, bisa menemukan skema bagaimana caranya bekerja sama antara dua orang itu. Oke. Kemudian mungkin ini yang terakhir. Soal Wander Luiz kan sama seperti asisten pelatih baru itu juga pernah kena COVID. Nah, apakah itu akan mempengaruhi dia ketika kembali ke sini? Kemudian kan pasti ngumpul kan dengan yang baru lagi di sini. Saya kira sih enggak ya? Soalnya dia misalnya udah sembuh, terus udah beraktivitas seperti biasa. Mungkin pemain-pemain Persib sama tim Persib juga ngelihat bahwa ada yang telah COVID terus sembuh, mereka beraktivitas biasa, orang-orang juga nggak terpengaruh gitu. Banyak pemain-pemain di luar negeri yang asalnya seperti yang pelatih Arsenal, Arteta ya. Pelatih Arsenal, terus ada pemain Chelsea juga kan, yang mereka dinyatakan COVID sembuh, terus ya akhirnya mereka sekarang beraktivitas seperti biasa. Tapi kan beda kondisi menurut saya, karena kalau di Inggris kan COVID-nya menurun, nah Indonesia kan lebih banyak. Nah itu makin banyak justru. Bagaimana sih caranya tim, tidak hanya Persib saya kira ya, tim-tim kontestan ini menjaga pemainnya supaya mereka bisa menerapkan protokol kesehatan dan tidak terlalu berhubungan dengan orang-orang di luar yang memang nggak terlalu berkepentingan lah. Pertanyaan terakhir, kelihatan semakin nambah ini COVID. Yakin kompetisi berjalan? Saya masih 50-50 sih. Saya masih 50-50. Oke lah. Oke, terima kasih ya. Tribuners, untuk sementara itulah perbincangan kami mengenai kompetisi, mengenai Persib, mengenai pemain Persib. Nah, kita doakan yang terutama semoga COVID ini mereda lah dari sini, dan apa yang kita harapkan kompetisi itu berjalan dengan normal dan kita bisa menikmati hiburan itu, terutama bobotoh yang mungkin sangat merindukan Persib berlaga kembali.